Selamat pagi, ibu-ibu guru. Sesuai dengan jadwal Selamat kita. pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Kita akan mulai. Kita sudah coba menunggu, tapi belum bergabung juga. Berharap sambil kita mulai, mereka bisa bergabung ya. Tetap berusaha untuk bergabung. Ini, saya mohon maaf, saya pakai masker karena saya batuk pilek. Nanti takut menulari orang rumah. Jadi walaupun di rumah, saya tetap pakai masker. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik. Bisa ya? Suara putus-putus ya, Bu. Putus? Iya. Oke, tes. Sekarang bagaimana, Bu? Ya, 1, bisa. 2, 3, bisa Siap. tes. Oke, baik. Siap. Sebelum kita mulai pertemuan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Ibu Yublina bisa memimpin kita dalam doa. Ibu Yublina bisakah? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Silakan, Bu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa yang selalu kami puji dan kami sembah anak Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu kepada kami yang tak pernah bersudahan. Dan saat ini Bapa kami akan menyampaikan tema kami mohon berkat kami Tuhan, agar kiranya seluruh kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan salah kami yang banyak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Putri sudah memimpin kita dalam doa. Baik, ibu-ibu, karena kita semuanya ibu-ibu, ini kita akan memulai forum PMO kita dengan games dulu. Gamesnya sederhana, kita akan menyambungkan kalimat yang mengekspresikan perasaan kita di hari ini. Misalnya saya katakan, saya bahagia. Berarti kata huruf akhir A akan menjadi awal huruf untuk ibu-ibu menyambungkan perasaan ibu-ibu hari ini. Misalnya, ini saya menangis gitu ya, berarti S. S misalnya di Ibu Lydia, berarti S dimulai dari kata saya juga. Atau dimulai dari kata sedih. Sedih sekali saya hari ini karena cuaca panas misalnya. Jadi bisa disambung begitu ya. Bisa dapat gambaran ya. Siap, Bu. Oke. Kalau begitu kita mulai dari Ibu Kepsek. Karena Ibu Kepsek yang suaranya lebih jelas. Dari Ibu Kepsek dulu. Silahkan Ibu Kepsek. Mengungkapkan perasaannya Ibu Kepsek, nanti lanjut tujukan kepada yang lain, Bu. Silahkan, Bu. Hari ini penuh dengan semangat. Wow, hari ini penuh dengan semangat. T, ditujukan ke siapa, Bu? Ibu Lin. Ibu Lin, Ibu Yublina. Oke, huruf T. Tenang tapi aku rindu. Wah, keren. Tenang tapi silahkan. Ke siapa, Ibu? Saya lemparkan ke Ibu fasilitator. Karena mungkin Mama Rosmi ini masih dalam perjalanan. Saya harus mencari akal ini. Iya, Bu. Untukmu aku selalu memiliki perasaan bahagia. Wah. Baik, Bu.
A. Bagaimana Ibu Pendeta Rosmeni bisa diterima? Ibu satu-satunya. Mulai dari huruf A. Oke, mungkin masih di perjalanan. Oh, sudah. Ya, Silakan, Bu. ya, siap. A. Belum masuk suara, Bunda. Oh iya. Aduh, sorry. Aman. Ini yang jadi, Mami. Ya, Pasang dari sebelah sini, Mami. dimulai dari huruf A, Bunda. Maksud, aduh. Ungkapkan perasaan Bunda hari ini dimulai dari huruf A. Bisa dengar, Bunda? Apa yang Bunda rasakan dimulai dari huruf A? Oh, tidak bisa jelas. Belum jelas, Bun. Coba. Ibu Lydia dan Ibu Lin bisa dengar suaranya Ibu Rosmeni kah? Saya tidak bisa dengar. Tidak bisa dengar juga, Bu. Oke. Suaranya di bawah angin. Oh, suara di bawah angin. Ya, baik. Apa tadi kata-katanya, Bunda? Oke, angin kencang sekali di sana. Baik. Ini kita percaya bahwa Ibu Rosmeni sedang bahagia. Jadi kalau disambung kalimatnya, aku tetap bahagia mesti berjuang cari sinyal gitu ya. Oke, makasih ibu-ibu. Kita sudah mendengarkan apa yang kita rasakan di hari ini. Ibu Lydia bilang tetap semangat. Nah ini Ibu Lin ini menarik ini. Ini tenang dan rindu gitu ya. Wah, ini membahana ini. Merindukan siapa, Bu? Menjelang Natal, Bu, banyak. Oh, betul. Rindu dengan keluarga ya, kumpul-kumpul. Ya, benar. Ya. Betul ya. Benar, Bu. Semoga harapannya terkabul ya. Tuhan kabulkan. Baik, ibu-ibu, saya ingatkan sambil kita menunggu teman-teman juga minta tolong langsung diisi daftar isinya, daftar hadir ya. Karena seringkali lupa. Ini kami di fasilitator di bulan Desember ini pasti padat, jadi kita harus membuat laporan segera. Jadi minta tolong langsung diisi sekarang ya, ibu-ibu. Sudah dapat linknya kan? Sudah, Bu. Siap. Bu. Ambil. Kalau bisa Bapak Ibu guru lain bergabung dalam satu ini aja nggak apa, Bu? Gabung aja dengan Ibu Kepsek di kantor aja. Oke. Ya, siap, Bu. Iya. Supaya ini internetnya lebih bagus, semua bisa mendengar. Nanti gantian berbicara.
mereka bisa gabung Ibu Kepsek dengan Ibu Kepsek, gabung di kantor saja, dipanggil. Oke, siap, Bu. Ustaz. Desi. Ada di sini. Ini ambil kursi sama-sama, bukan? Kenapa dia gelap dulu? Dijemput. Ada Sudah berhasil. Selamat pagi. Hadir. Iya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat Salam pagi juga, sejahtera. Bapak. Iya, maklum. Iya. Maklum sinyal masih cari di Perancis. Masih di Iya, Prancis. iya Ibu. Ini setengah mati, masih lelet dan sinyal terbawa oleh tim Perancis. Ini Pak Blas ada di mana Pak Blas? Ada sambung ke Pak Blas ada di mana? Di apa? Sekolah Ibu. Oke. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, izin. Makasih Pak. Izin kita share screen ya. Ya. Kita akan mulai ke diskusi kita. Tadi kita sudah games, jadi kita langsung ke diskusi kita saja karena sudah cukup molor waktu ya. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Suara saya bisa didengar baik? Siap, sudah Bu. Sudah, Bu. Siap, sudah Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan berdiskusi selama 1,5 jam ke depan terkait dengan capaian yang dimiliki oleh sekolah. Selain capaian juga hambatan yang dimiliki oleh sekolah ya. Jadi seperti biasa ini adalah forum PMO kita yang keempat ya. Jadi berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan bisa berdiskusi dengan baik sebentar. Oke, untuk topik pertama, minta izin ya, saya ini dulu Pak Blas, saya mute ya. Oke, untuk topik pertama adalah tahap perencanaan IKM di satuan pendidikan kita. Khususnya di SD Negeri KKH ya. Dalam topik pertama yaitu bagian pertama adalah perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau
berdasarkan PMO kita yang bulan November, kita masih ada di nomor 2, di opsi kedua, yaitu mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi bagian pengorganisasian perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikannya. Silakan Bapak Ibu boleh digambarkan kira-kira di bulan ini kita ada di opsi berapa? Apakah masih sama di opsi kedua atau kita sudah masuk di opsi ketiga? Kalau opsi ketiga ini sudah melibatkan perwakilan siswa, orang tua, dan masyarakat. Ya, dan sudah berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi sarana prasarana tenaga pendidik. Boleh ditanggapi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menanggapi. Bisa didengar suara saya? Tes? Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, tolong direspon Bapak Ibu, ditanggapi poin ini. Ya, sampai saya berbicara tapi tidak didengar, begitu. Baik Bu, mungkin saya ingin menanggapi. Nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu guru yang lain dengan Mama Kepsek. Mungkin untuk yang ini kami masih tetap di tahap 2, Bu. Karena sampai saat ini kami belum bisa melibatkan orang tua dan masyarakat dalam perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan kami, karena kami belum ada pertemuan bersama dengan pihak-pihak yang disebutkan di opsi yang ketiga, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, jadi kita masih ada di opsi kedua ya. Opsi sesuai kedua. dengan yang berharap semester Opsi depan kedua. dari kemunculan ya. Baik Pak Blas, terima kasih. Kita langsung kepada perancangan ATP. Yang lalu kita sudah masuk di dalam opsi ketiga, sudah melakukan perombakan terhadap ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Apakah kita sudah bisa masuk di opsi keempat, mengembangkan ATP? Kita masih di opsi ketiga, melakukan perombakan. Silakan Bapak Ibu. Melakukan perawatan pada tujuan kemarin sebelum Mungkin saya angkat untuk perancangan alur tujuan pembelajaran. Mungkin kami sudah di opsi yang keempat, Bu. Karena kami mengembangkan secara mandiri, Bu, dengan merujuk pada capaian pembelajaran. Oke. Karena secara berkelompok biasanya kami melakukan akademi. Di situ kami berdiskusi bersama, kami mencoba untuk mengembangkan secara mandiri, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah sudah memiliki koordinator kurikulum di satuan pendidikan untuk memimpin proses perancangan, memonitor implementasi, dan juga memimpin proses pengembangan dan evaluasi ATP?
Kalau koordinator mungkin belum ada ditunjuk secara langsung, tetapi selama ini yang memimpin kami untuk kegiatan ini adalah Mama Rosmeni. Terima kasih. Oh gitu. Iya, Bu. Oke, jadi secara apa namanya regulasinya belum ditetapkan ya. Tapi sudah ada yang Iya, belum. memimpin. Baik, kalau begitu sudah ada di opsi 4 ya. Jadi nanti Tambah sedikit Bu ya. silakan. Halo Bu. Baik, terima kasih Bu. Ini Silakan. mengenai Silakan. opsi perencanaan tujuan pembelajaran. Mungkin secara secara struktur memang saya tidak sempat karena kami belum sempat rapat untuk kegiatan ini karena ketika kami rapat selalu banyak teman yang belum hadir di tempat karena juga kami juga ada kegiatan. Saya ada penunjukan secara langsung kepada Ibu Rosmini untuk mengkoordinir kegiatan dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran ini. Terima kasih. Oke. Baik, Bu. Pak Blas, kalau misalnya tidak berbicara, mungkin Pak Blas bisa mute audionya ya. Saya nggak berhasil mute audionya. Ya, Oke. ya Jadi Bu. kita ada Ya, di Bu. opsi 4 ya. Baik. Kita lanjut kepada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Bulan November pilihannya sudah ada di opsi ketiga, yaitu melakukan perombakan juga terhadap perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ada di opsi berapa kita saat ini Bapak Ibu? Apakah sudah melakukan pengembangan juga? Silahkan, boleh ditanggapi. Bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bis- Baik, mungkin saya ingin menanggapi lagi untuk tahap perencanaan pembelajaran dan asesmen. Sepertinya kami sudah di tahap yang keempat, Bu. Karena untuk asesmen sendiri, kami selalu harus mengembangkan sesuai kebutuhan anak kami masing-masing. Harus membuat sendiri tanpa harus mengacu pada CP yang ada. Jadi kami mengembangkan sendiri, Bu, sesuai kebutuhan kami, kebutuhan anak-anak kami masing-masing. Sudah mengembangkan. Iya, benar, Bu. Bagaimana dengan kelas 2 dan kelas 5? Apakah sama juga? Sudah mengembangkan atau seperti apa? Ini kan Ibu kelas Ya. 4 Sama kelas, ya, itu. sama dengan kelas 4 Ibu. Sama Ibu, agama juga begitu, kita mengembangkan. Jadi kita yang merancang sendiri tuh soal-soal, kita tidak menciplak secara utuh. Oke ya. Jadi secara semuanya sudah posisi mengembangkan ya. Oke. Iya, Bu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada penggunaan pengembangan perangkat ajar. Dalam penggunaan pengembangan perangkat ajar ini, Bapak Ibu bulan lalu sudah memilih opsi keempat, di mana guru dapat mengkombinasikan, selain itu juga sudah mengembangkan modul ajar, dan satuan pendidikan juga sudah menyelenggarakan sesi modul ajar secara kolaboratif. Apakah ada perkembangan di bulan ini? Bisa dikasih gambaran. Silakan Bapak Ibu. Masih tetap di pilihan Opsi yang tertinggi keempat. ya di
Iya, karena pilihan terakhir memang di opsi keempat, Kak. Tapi maksudnya ada perkembangan nggak dalam hal ini? Kalau yang lalu itu kan informasinya belum semua modul ajar dikembangkan, belum selesai gitu. Apakah ada kemajuan atau bagaimana? Baik, mungkin untuk bulan ini saja, Bu. Kalau mau dibilang kemajuan dalam penyusunan modul ajar, Belum bisa. sendiri mungkin belum bisa karena Siapa? banyak kegiatan yang harus selesai pada bulan ini. Persiapan untuk asesmen sumatif akhir semester dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan untuk kegiatan ujian akhir saja, karena kami harus mengembangkan sendiri berdasarkan kebutuhan anak kami. Jadi kami harus benar-benar harus buat semua sendiri. Jadi mungkin untuk mengembangkan ajar dalam bulan ini belum ada kemajuan. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi masih posisi beberapa modul yang sudah dikembangkan ya. Iya, benar, Bu. Oke. Baik, untuk topik selanjutnya adalah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang lalu memilih opsi ketiga. Kita ada di opsi berapa Bapak Ibu saat ini? Apakah sudah mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik, atau Bapak Ibu masih tetap di posisi 3 membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek? Silahkan. Saya sedikit Ibu, modul project yang kemarin tugas waktu kita lokakarya itu Betul sekali. saya rancang sendiri. Saya rancang sendiri tanpa saya maksudnya tidak ada modul yang yang seperti mungkin ya strukturnya kerangkanya sama, tapi isinya tidak ada. Cuma saya berkolaborasi dengan Pase A dan Pase C, yaitu Pak Blas. Pak Guru kelas 5, Pak Blas, Pase C, nanti kolaborasi. Karena waktu memang betul-betul mepet untuk kami eksekusi, jadi kami belum sempat mengeksekusi modul itu. Tapi kami berniat komitmen nanti di bulan Januari, mungkin di pertengahan atau minggu ketiga Januari, kami akan eksekusi itu modul ajar. Modul project maksudnya. Modul project, ya. Baik. Kalau modul ajar untuk agama kan memang kelas 2 lagi dalam tahap ya sedikit lah gitu. Belum, nanti kalau sudah oke baru saya kasih tunjuk di Mama Kepala Sekolah, baru bisa kita laporkan di PMO begini. Oke. Baik, Bu. Iya, jadi sudah ada dalam pengembangan ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam IKM di Satuan Pendidikan. Ya. Tunggu sebentar. Untuk topik pertama adalah implementasi P5. Bapak Ibu yang lalu sudah memilih di opsi ketiga, sudah menerapkan P5 dengan jumlah lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan oleh Kemendikbudristek. Kalau dari Kemendikbudristek itu kan ada 3 kali ya untuk SD ya, seperti itu. Dan terus apakah Bapak Ibu sudah masuk di opsi selanjutnya? Iya, silakan boleh ditanggapi Bapak Ibu. Tadi ada dapat gambaran dari Ibu Ros terkait dengan pengembangan modulnya ya. Tapi untuk pelaksanaannya bagaimana? Yang terbaru belum ya, masih dirancang. Sedangkan yang lalu boleh digambarkan. Tes Bapak Ibu. Bisa diterima audio saya?
Iya, bisa Bu. Iya, saya beri tanggapan Bu. Mungkin ini kalau antara opsi yang ketiga dan keempat itu di situ keempat itu ada inisiatif siswa. Jadi sejauh ini kami masih sebatas di opsi yang ketiga karena ini lebih difasilitasi oleh guru. Jadi inisiatif siswa itu belum, masih guru yang memulai. Seperti itu, Bu. Itu gambaran untuk opsi ini. Terima kasih, Bu. Baik, makasih Pak Blas. Kita lanjutkan Bapak Ibu dalam penerapan pembelajaran berpusat pada murid. Untuk penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sini, Bapak Ibu bulan lalu sudah memilih opsi ketiga, di mana guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, dan juga sudah berperan sebagai fasilitator yang lebih dominan. Seperti itu. Apakah sudah masuk di opsi keempat, sudah lebih tampil dalam beberapa waktu ini ya, kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu, hampir 3 minggu ya, gitu. Apakah sudah ada peran fasilitatornya lebih terampil atau masih posisi di opsi ketiga? Silahkan boleh dikasih gambaran Bapak Ibu. Siapa yang menjawab ini? Ibu Yubi, silahkan. Tidak bingung kan Bapak Ibu, ini kan sudah ulang-ulang kita Ya. ini ya. Kira-kira kesulitannya merespon. Baik Bu, saya mungkin saya bisa beri tanggapan berkaitan dengan penerapan pembelajaran berpusat pada peserta didik, seperti yang disampaikan oleh Ibu kelas 4 tadi, Ibu Yublina. Memang dalam beberapa minggu terakhir ini kita lebih terpusat pada kegiatan asesmen penilaian akhir semester ini. Jadi kita masih berada pada posisi opsi yang ketiga. Mungkin itu tanggapan dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Blas. Bagaimana dengan Bapak Ibu lainnya? Silakan. Baik Bu, mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Kalau di opsi yang keempat itu guru membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, capaian atau performa dan minat siswa. Mungkin sebenarnya kami sudah melakukan itu juga Bu, secara tidak langsung. Karena dalam kelas itu kebutuhan siswa, kemampuan anak-anak berbeda-beda. Jadi bukan kadang-kadang, tapi kami selalu harus tidak bisa menyamakan semua tugas anak-anak dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, dengan tingkat kesulitan materi yang sama juga Bu. Jadi sebenarnya kami sudah mulai masuk di tahap yang keempat, seperti itu Bu. Kalau anak-anak yang sudah lebih bisa, mereka pasti harus berbeda, dan mereka sudah dikatakan bisalah sedikit mandiri untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana dengan peran guru? Apakah lebih terampil dibanding sebelumnya atau masih di opsi ketiga, masih peran fasilitatornya masih lebih dominan saja? Maksudnya Kalau di kelas 4 Bu, ya, silakan. Oh ya. Kalau kelas 4 Bu, mungkin ya, guru tetap harus memfasilitasi. Mereka belum bisa untuk ditinggal sendiri Bu. Mereka tetap harus didampingi, terus dibimbing. Belum bisa untuk dibiarkan mandiri sendiri seperti itu Bu. Oke, jadi sementara kita masuk di opsi ketiga ya, dengan catatan opsi keempat sudah ada di indikator utama ya. Saya sedikit tambahkan, Bu. Saya sedikit tambahkan, Bu ya. Baik, terima kasih seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak kelas 5 dengan Ibu kelas 4. Baik, sebenarnya kami bisa memberikan kesempatan kepada siswa, tetapi kami juga berdasarkan apa yang diamati di kelas, karena ketika kami melepas mereka untuk mandiri,
maka anak itu tidak tidak maksimal begitu Ibu, sehingga tidak bermaksud untuk kami tidak memberikan kesempatan kepada mereka, tetapi nanti hasilnya tidak kurang maksimal sehingga guru tetap mendampingi. Jadi saran kami dari kepala sekolah setiap kami ada rapat intern di sekolah atau mengevaluasi beberapa hal di kantor, selalu saya sampaikan untuk tetap mendampingi sehingga anak itu kita tahu persis kebutuhan apa yang dia harus miliki atau yang punya kekurangannya dia, sehingga guru selalu mengarahkan itu. Demikian Ibu. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Kepsek. Jadi kita sudah di opsi ketiga dengan situasi di sekolah ya, belum bisa memberikan lebih banyak secara mandiri kepada anak ya, masih membutuhkan pendampingan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Jika Bapak Ibu ingat, minggu lalu kita memilih di opsi di bagian ketiga ini ada di opsi kedua, di mana guru melakukan asesmen formal. Oke, saya ulang. Kita lanjut di keterpaduan penilaian pembelajaran. Sudah bisa didengar Bu sekarang? Sudah Bu, sudah. Oke. Bulan lalu Bapak Ibu memilih opsi kedua di sini ya. Apakah ada kemajuan ke opsi ketiga? Silahkan Bapak Ibu. Jaringan kayaknya Bapak. Apa maksud pertanyaannya tadi, Kak Kelin? Itu tahapan apa tuh? Kita sudah posisi opsi kedua. Bulan lalu kita di opsi 2. Sekarang kita cek di pernyataan di opsi 3. Bisa tidak masuki. Ini yang tampilkan sekarang kemana atau tadi bagaimana ini? Suara putus-putus. Suara putus-putus. Tidak bisa baca. Iya. Terkecil. Sepertinya Ini maksudnya tentang apa? Saya tidak bisa baca, Mama. Tentang apa ini? ini kopnya tidak ada Penilaian. tentang Oh, keterpaduan penilaian dan dalam pembelajaran. oh iya kan kita memberikan penilaian kan dalam proses. Sementara proses belajar kita memberikan mereka penilaian. Apakah anak-anak sudah memahami materi yang kita sampaikan? Dan ada juga anak-anak yang belum memahami. Jadi penilaian itu dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti ada juga penilaian yang formatifnya yang per TP, per tujuan pembelajaran. Nah, jadi di dalam satu konten itu misalnya ada 5 tujuan pembelajaran, tetapi tidak semua tujuan pembelajaran itu kita kasih tes sumatif. Ada beberapa saja yang harus tes sumatifnya. Iya, Bu. Jadi proses penilaian itu berjalan selama proses pembelajaran, proses KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi kita menilai mereka mulai dari kognitifnya, sikapnya, afektifnya dari anak-anak itu. Iya, Bu. Mungkin Jadi itu kalau dulu dari begitu saya. ada di opsi mana saat itu? Sesuai dengan Cuma saya pilihan tidak bisa opsi di baca. situ, apakah
Boleh di ini diperbesar kok, Bu. Kalau di handphone itu diperbesar. Baik, saya bisa jawab, Bu ya. Baik, untuk keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, mungkin yang saya lihat dari apa yang dibuat oleh guru wali kelas, kami sudah berada di opsi 3, hanya mungkin sedikit tadi yang keterkaitan dari opsi yang di belakang tadi itu, mungkin kami ada di posisi, tapi guru tetap memberikan umpan balik kepada peserta didik ketika ada kekurangan atau hal yang belum dipaham oleh siswa itu sendiri. Ya, jadi sudah Iya, ada di iya, opsi betul. ketiga ya. Iya, Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Untuk pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik ini, Bapak Ibu bulan lalu sudah memilih di opsi keempat. Ya, sudah berdasarkan asesmen formatif, seperti tadi Ibu Rosmeni jawab, sudah ada asesmen formatif di awal pembelajaran, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai capaian belajarnya. Dan sekolah juga sudah menyelenggarakan berbagai program seperti pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya untuk siswa yang membutuhkan pengayaan. Boleh digambarkan situasi kita saat ini bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kami masih tetap di tahap yang keempat, Bu. Masih seperti yang tertera di kelas, kami sudah membagi anak-anak berdasarkan kemampuan mereka, dan berdasarkan kelompok-kelompok itu, proses pembelajaran pun mengacu pada yang ada. Dan untuk program tambahan juga, sekolah sudah melaksanakan itu juga, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, makasih Ibu Yubi. Kita lanjutkan untuk kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Ya, bulan lalu Bapak Ibu sudah menceritakan bahwa ada kolaborasi antar guru dan sudah berbagi praktek baik satu sama lain, bekerja sama dalam menyusun modul ajar maupun modul proyek, sehingga Bapak Ibu sudah ada di opsi keempat. Hanya secara dokumentasinya, secara dokumen maksud saya, satuan pendidikan belum memiliki kebijakan. Maksudnya belum tertuang di dalam dokumen seperti itu. Bagaimana, apakah sudah ada kemajuan dalam pembuatan dokumennya? Tapi Mohon kita maaf, Bu, tidak Bagaimana? Suara putus-putus juga terus belum kelihatan di layar, Bu. Oh, jaringan di situ berarti. Di sini sudah muncul, Bu. Bisa dilihat nggak, Bu? Kita ada kolaborasi antar guru. Tidak kelihatan. Mungkin bisa Maaf. belum terlihat, Bu. Masih diam di tempat ini, Bu. Sudah, di saya sudah Ini berpindah. di layar kami masih diam di tempat, Bu. Masih di opsi di poin yang keempat itu. Ya, memang. Ya baru. Ya, Baru sudah, Bu. jaringan Sudah. Bu. Sudah, Bu. Silahkan dipilih Bapak Ibu kalau sudah tampil. Saya bacakan nanti putus-putus suaranya. Ya, benar, Bu. Baik, kami masih di tahap yang keempat, Bu. Tetap bertahan di tahap yang keempat karena selalu ada kolaborasi di antara kami, guru-guru, berdiskusi tentang perangkat, saling berbagi di antara kami juga, Bu, untuk penyusunan perangkat-perangkat yang ada.
Mungkin kami tetap di opsi yang keempat, Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi ada di opsi keempat ya. Oke, kita lanjut kepada kolaborasi dengan orang tua. Ini juga pilihannya yang lalu sudah di opsi keempat. Semoga sudah berpindah Bapak Ibu. Kalau belum, kita tunggu dulu. Belum berpindah. Ini belum pindah layarnya, Bu. Mohon maaf. Ya, kita tunggu saja Ibu-Ibu. Jaringan di saya lancar sekali. Saya sudah matikan juga videonya. Apakah bisa diterima layarnya Bu atau belum Bu? Bagaimana kalau saya bacakan aja? Tapi saya bacakan Ini pun belum- Bapak Ibu terima terus. Belum kelihatan di layar, tapi. Waduh, jeda foto dengan itu lama sekali ya. Belum pindah sama sekali. Ibu Lydia dengan Ibu Yunita satu akun aja Bu, coba. Itu penggunaan kan banyak, semakin banyak dia semakin butuh ini. Dimatikan aja dulu satu akunnya. Belum bisa juga Bapak Ibu? Bu, belum, Bu. Belum. Sebentar saya tes dengan HP, apakah kalau dengan HP sama juga? 14 bisa terbaca. Evelyn bisa. Bisa sama sekali. Boleh diceritakan Tidak bisa saja Bapak, Ber- nggak usah dilihat, nggak usah dilihat ininya, saya hentikan aja supaya tidak bingung. Diceritakan aja bagaimana kolaborasi antara dengan orang tua dalam pembelajaran. Mungkin diceritakan, nanti saya bantu memilihkan opsinya. Yang lalu kan sudah ada komunikasi dua arah. Boleh diceritakan Bapak Ibu? Baik, dari saya Bu untuk menjawab pertanyaan tadi pernyataan tadi tentang kolaborasi antara orang tua. Baik secara struktural struktur kami belum ada kesempatan untuk berkolaborasi dalam 2 minggu yang terakhir ini terhadap orang tua siswa. Tetapi kami sudah punya waktu untuk mempersiapkan semua ini dengan baik ketika kami dalam waktu libur ini, karena ketika kami koordinasi dengan orang tua, karena orang tua ya untuk merancang berbagai program, kami orang tua belum ada waktu dalam minggu ini. Terima kasih. Ya Bu, jadi berarti masih ada di opsi keempat ya? Belum ada perkembangan. Ya, karena dalam 2 minggu terakhir ini kan kami ada kegiatan asesmen, jadi belum ada hal yang belum bisa kami koordinasi dengan orang tua siswa. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bu. Kita lanjutkan kepada kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas industri. Bagaimana perkembangan
berkolaborasi dengan masyarakat atau komunitas di lingkungan sekolah kita saat ini. Bulan lalu kita memilih di opsi ketiga karena satuan pendidikan melibatkan masyarakat atau komunitas untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler. Dalam hal ini masih dalam P5-nya yang lalu. Bagaimana perkembangannya? Apakah memungkinkan kita ke opsi keempat, melibatkan mereka sebagai narasumber juga dan lebih beragam komunitasnya? Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Untuk opsi ini sebenarnya kami sudah ada di opsi berikut ya. Hanya karena persoalan ketika kami koordinasi untuk kegiatan dalam minggu ini, semua orang tua masih ada halangan sehingga kami belum bisa maksimal. Tapi berharap dalam setelah libur ini kami akan memaksimalkan itu. Karena dalam minggu ini belum bisa. Oke, jadi masih sama Bu ya dengan opsi kita yang lalu ya Bu ya. Ya, Bu, benar Bu. Masih di opsi ketiga. Baik. Untuk refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum di sekolah kita. Bulan lalu kita ada di opsi ketiga, yakni opsi ketiga itu refleksi dan evaluasi itu sudah dilakukan dan sudah menggunakan data, rapor pendidikan juga sudah digunakan, masukan dari orang tua wali juga sudah diakomodir dan sebagian guru sudah melakukan penyesuaian perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi tersebut. Apakah ada kemajuan kalau kita masuk di opsi keempat? Apakah sudah terbentuk guru dalam tim-tim kecil seperti itu? Tampil di layar saya, Bapak Ibu bisa terima? Bisa Bu. Ya, silahkan dipilihkan. Sabar-sabar Bapak Ibu yang bagaimana Bapak Ibu bisa direspon? Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Yang lalu opsi kita ada di opsi ketiga Bapak Ibu. Opsi keempat ini perbedaannya sudah terbentuk tim kecil Bapak Ibu. Misalnya kelas 1 yang sama PASE 1 dengan 2, 4 dengan 5, 3 dengan 4, 5 dengan 6, begitu. Tetap di tahap 3 Bu. Masih tetap Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih tetap di tahap 3. Oke, baik. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian efektivitas kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya.
Sabar. Ini apanya beda. Ya, silakan. Yang pertama, kepala sekolah memimpin perencanaan dan melaksanakan Kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Yang lalu opsinya ada di opsi 4. Ya, di mana kepala sekolah sudah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Bisa diterima suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Baik, untuk Ya, mohon. saya bisa jawab. Bisa. Akan direspon Bapak Ibu ya. Halo. Baik, untuk Kita masih di opsi yang keempat, Bu, ya, karena untuk dua minggu terakhir ini belum ada komunikasi dengan orang tua siswa untuk menyamakan persepsi. Oke, baik. Makasih, Bu. Kita lanjutkan kepada kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Ini juga yang lalu pilihannya ada di opsi keempat, yaitu kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data yang menghasilkan inisiatif kolaboratif untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Apakah sudah berkembang ke opsi kelima, di mana sudah mengembangkan mekanisme? Baik, terima kasih, Bu. Untuk kegiatan ini, opsi ini, sekolah masih ada di opsi 4 karena belum ada temuan antara guru untuk berefleksi, karena dalam kegiatan kami dalam minggu ini sebenarnya karena ini hari kita sudah ada PMO, selain untuk besok kami melaksanakan. Untuk sementara kami belum ada rapat atau belum ada kegiatan refleksi. Oke, baik, Bu. Kita lanjutkan kepada kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Sama juga yang lalu pilihannya ini adalah opsi keempat, di mana sudah seperti tadi itu masih sama ya. Kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah. Selain itu juga kepala sekolah sudah maksudnya warga sekolah sudah berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Perbedaannya dengan opsi keempat adalah dalam hal ini sudah ada aspirasi murid yang dimasukkan ya dalam pertimbangan untuk pengembangan penyusunan kebijakan dan praktek belajar pada level kelas maupun sekolah dengan dukungan dari seluruh warga sekolah yang lainnya juga gitu. Jadi bukan hanya membangun dan memastikan komunikasi, tapi juga memasukkan aspirasi murid begitu. Kalau kita dengar tadi yang 14 bilang belum ada dimasukkan aspirasi murid. Bagaimana kira-kira Ibu Kepsek? Masih di opsi keempat kah? Suara putus-putus. Kalau suara saya putus-putus bisa dilihat layarnya, Bu. Tidak berpindah, Bu. Intinya ini setiap Layarnya juga tidak berpindah, Bu. Makanya kami Oh, begitu ya. Iya. Susah juga ya.
Ini masalahnya bukan di saya berarti. Kan Iya. saya sudah mengganti device. Tadi saya pikir laptopnya yang error. Jadi saya Iya. gunakan handphone. Handphone kan lebih ringan dia. Adakah di Iya, antara Bapak Ibu yang bisa menggunakan handphone saja supaya bisa diterima dengan baik? Lebih ini dia, ya lebih ringan dia penggunaan datanya. kami usahakan. Tapi tinggal sedikit lagi kok Bu. Tinggal sedikit lagi kita selesai sudah. Kenapa dia harus bergerak sendiri begini? Itu kena virus sudah itu Bunda. Kalau dia sudah bergerak sendiri. Coba di scan antivirus. Ini bergerak. Ini biasa kalau lagi pas kegiatan ada Mungkin saja kami masih ada masalahnya. deh. Halo. Ya, silakan Ibu Kepsek. Mungkin kami masih di opsi yang keempat Bu, karena untuk hal ini. Aspirasi murid itu tadi belum Bu ya? Atau sudah Bu? Halo. Halo. Iya, saya dengar Bu. Halo. Suara tidak jelas. Mohon maaf Bu, suara tidak jelas. Halo. Ya, saya dengar Bu. Ibu suaranya jelas sekali di saya. Saya terima dengan sangat baik. Suara putus-putus Bu. Aduh. Bentar ini. Tidak bisa suara. Ibu Kepsek satu akun aja dengan Ibu Yubi itu. Ibu siapa itu? Ibu siapa satu? Maaf. Dimatikan aja Bu, yang lain Bu. Ibu Lina. Pakai satu akun aja. Itu akan Oke, menolong siap, Bu. penggunaan datanya. Karena Bapak Ibu kan dari WiFi yang sama. Jadi kalau semuanya masuk kan berat dia. Pakai satu aja, keluar aja yang lain, tidak apa-apa. Oke, siap Bu. Dikeluarkan dulu dari laptopnya, Bu. Lab aja, lab. Itu Ibu belum lab itu, Bu. Ibu meninggalkan laptopnya tapi belum lab. Oke, ini Ibu Agnes dengan Ibu Yublina juga dari ruang yang sama atau ruang yang beda? Ruangan yang beda Bu, saya berbeda, dengan Bu. lain. Oke, baik. Kalau di ruang yang sama biar ini menggunakan ini aja supaya Bapak Ibu bisa menerima informasinya. Kita akan kesulitan kalau kita paksakan masuk per akun karena kita di lokasi yang sama gitu. Tidak apa-apa kalau pakai satu akun asalkan lancar begitu. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Jauh lebih baik kah? Halo? Bu, ini masih sementara menyiapkan, mencoba menyambung dari HP ke laptop untuk meminimalisir. Belum masuk juga Bapak Ibu? Belum bisa diterima layarnya? Sudah Bu.
Silahkan Ibu Kepsek. Saya tadi bertanya satu pertanyaan, Bu, yang Ibu belum jawab. Apakah sudah ditampung aspirasi siswa, Bu? Halo? Bu. Yang ini mah. Apakah kita sudah memastikan memasukkan aspirasi murid sebagai pertimbangan. Yang lalu kita di tahap yang sebelumnya. Ibu Kepsek yang lalu memilih kepala sekolah masih di opsi keempat, memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif. Saya bertanya apakah sudah masuk di opsi kelima, di mana opsi kelima ini Ibu sudah memasukkan aspirasi murid sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan praktik belajar pada level kelas dan juga level sekolah, begitu Bu. Baik, terima kasih Bu. Untuk opsi ini kami belum masih ada di opsi 4 karena kami belum bisa meminta aspirasi dari murid untuk baik dalam kelas maupun antar sekolah untuk kegiatan dalam pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid ini. Jadi kami masih di opsi 4. Baik, makasih Bu. Saya lanjutkan kepada topik berikut. Kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Yang lalu pilihannya opsi ketiga. Opsi ketiga itu kepala sekolah sudah mengkomunikasikan dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi yang mendorong keterlibatan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam mengembangkan dalam pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid. Iya. Apakah sudah memungkinkan masuk di opsi keempat atau ke opsi kelima? Silakan. Baik, terima kasih Bu untuk terima kasih Bu untuk melibatkan orang tua atau wali sebagai pendamping sumber belajar sekolah. Ya, sebenarnya kami sudah ada melaksanakan karena ya selalu saya katakan tadi bahwa berawal dari kegiatan kami asesmen sehingga waktu kami untuk keterlibatan siswa dalam 2 minggu ini itu belum terbus, tapi kami sudah ada rencana untuk melaksanakan. Jadi kalau bisa kami pindah ke opsi 4 karena dalam proses pelaksanaan ini. Terima kasih Bu. Oke, baik. Jadi sudah ada di opsi keempat ya. Oke, kita lanjut kepada iya Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Yang lalu sudah di opsi kelima. Jadi yang tertinggi itu opsi kelima Bu, karena kepala sekolah sudah menolong guru lainnya ya, dalam membuat karya atau memberikan layanan yang bermakna dalam berbagai praktek baik. Iya Bu. Jadi kami tetap ada di situ Bu. Baik, kita lanjutkan. Kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual.
moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Dalam hal ini juga yang lalu Ibu sudah memilih opsi kelima, di mana sudah menunjukkan kematangan. Guru juga mengkonfirmasi yang lalu bahwa Ibu sudah menolong kepemimpinan sekolah lainnya dalam mengelola emosi menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengembangkan perilaku kerja dan pembelajaran yang mengacu pada kode etik, serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Ini pilihan tertinggi, Bu. Berarti tetap di opsi kelima atau ada penurunan kah? Tetap Tetap, Bu. turun. Tidak turun ya. Oke. Iya. Baik. Takut pelanggaran. Yang terakhir, Bu, ya. Bagaimana, Bu? 5. Oke, yang terakhir adalah kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Bagaimana, Bu, kemajuan komunitas praktisinya? Mohon maaf, Apakah Bu. sudah menjadi program rutin? Iya, Yang dalam lalu tahap itu kan sudah terbentuk. Silakan, Bu. ya. Baik, terima kasih, Bu. Untuk sementara, karena memang dalam minggu ini kami ada rencana pembuatan program untuk dilaksanakan pas awal Januari atau pas masuk tahun semester berikut. Kendala tadi ya awal karena ada beberapa orang tua yang masih ada kegiatan lain sehingga belum ada pertemuan. Rencana kami hari Sabtu ini, lusa ini ada pertemuan, tapi karena ada beberapa orang tua yang tidak hadir, sehingga kami Iya. membatalkan sekian. Mungkin itu yang kendala di situ, Bu. Kami dalam tahap proses untuk kegiatan ini, perencanaan ini. Yang lalu masih di opsi kedua. Apakah sudah jadi direncanakan agenda rutinnya, Bu? Iya, ya. Sudah ada di opsi berikut, Bu. Opsi 3. Karena kami sudah merencanakan, tapi hanya karena kendala waktu dari orang tua untuk kegiatan ini. Oke. Dari Januari kami sudah bisa laksanakan. Baik, Bu. Jadi sudah di opsi ketiga ya. Oke. Bentar. Opsi ketiga. Komunitas praktisi. Baik, kita lanjutkan kepada hambatan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini. Misalnya SDM, dimulai dari SDM maksud saya. Apakah jumlah SDM di sekolah kita cukup atau bagaimana Bapak Ibu? Jumlah PTK-nya sudah mencukupi atau belum? Yang lalu katanya masih kurang. Mohon maaf, Bu. Mungkin yang kami caranya untuk guru kelasnya sudah maksimal, cuma kan kami juga butuh satu guru penjas tidak ada, guru bahasa Inggris juga tidak ada. Tapi kami berharap dalam tahun semester berikut kami bisa mencari tenaga untuk membantu kami untuk 2 mata pelajaran ini. Jadi yang kurang itu guru PJOK ya, Bu ya. Dan Iya, Bu. Guru bahasa Inggris ditambah guru agama karena di sini ada 2 agama, yaitu agama Katolik dan agama Protestan. Tapi agama Protestan sudah ada, tinggal guru agama Katolik yang terima kasih. Dan guru agama, solusinya selama ini di tingkat Untuk guru sekolah agama bagaimana? masih kami percayakan kepada Ibu Ros untuk menjadi, artinya
tetap Guru agama di handle semua gitu ya. ya secara keseluruhan tetap Ibu Tasma ini tangan. Oke. Terus kalau PJOK-nya Masih di guru wali kelas masing-masing, Bu. di wali kelas masing-masing. Bahasa Inggris? Sama juga, Bu. Oke, PJOK dan BI. Oke, baik. Masih bisa diatasi di tingkat sekolah ya, Bu ya? Oke. Baik. Mohon Bagaimana, Bu? halo. Iya, Bu, saya dengar, Bu. Kurang jelas, Bu. Mohon maaf. Ya, di tingkat sekolah ini bisa diatasi ya, Bu ya. Kekurangan SDM-nya tadi di tingkat sekolah bisa diatasi ya. Ya, benar, Bu. Oleh Oke. wali kelas masih. Baik. Kita lanjutkan kepada kompetensi kapasitas guru-guru. Apakah rendah atau tidak, Bu? Tidak ya. Komitmennya? Tidak, Bu. Tidak ya. Komitmen. Komitmen Gimana, Bu? ya. Guru berkomitmen untuk yang terbaik untuk SD negeri. Siap. Walaupun kami tidak maksimal, tetapi kami tetap berusaha untuk saling menopang satu sama lain. Oke. Ini berhalangan tetap adakah, Bu? Tidak ada ya yang berhalangan tetap? Yang sakit Tidak ada, Bu. atau ini? Tidak ya? Tidak ada, Bu. Oke. Baik. Kalau dari segi anggaran, apakah tersedia, Bu? Maaf, Ya. saya ini dulu, anggaran. Seperti yang saya sudah katakan yang lalu saya selalu mengatakan bahwa tidak bermaksud untuk apa yang sudah diberikan oleh negara kami mengatakan bahwa tidak maksimal belum, tapi kami mensyukur bahwa itu tetap kami laksanakan sesuai dengan anggaran yang ada. Kegiatan yang ada kami sesuaikan anggaran yang ada. Oke. Jadi anggarannya disesuaikan begitu, Bu ya? Ya, benar, Bu. Anggaran disesuaikan. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, untuk teknologi. Apakah ada laptop yang tidak bisa digunakan, Bu? Misalnya maksud saya ada, Bu. aplikasi di laptop yang tidak bisa compatible atau tidak bisa digunakan di laptop tertentu. Aplikasinya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin yang saya maksudkan tadi ada, itu mungkin karena ada beberapa laptop yang rusak, jadi itu yang kami tidak bisa operasikan. Oh, jadi ada laptop yang rusak ya? Iya, Bu, ada. Yang rusak. Apakah ada kekurangan ini, Bu? Kekurangan perangkat keras? Seperti laptop, infocus dan lain-lain. Ya, kami masih kurang, Bu, karena yang ada di sini baru saya sampai ke baru 4. Terus Infokus juga baru 1, itu pun juga bantuan. Jadi ya masih kami banyak kekurangan, Bu. Kalau laptop kurang berapa, Bu? Ya, Bu? Laptop butuh berapa lagi laptopnya? Iya, karena berdasarkan tenaga yang ada, Bu, karena kami 10 orang. Jadi laptop yang ada baru 4 yang sudah yang ya artinya yang sudah siap dipakai. Iya. Berarti sisa 6 yang belum. Oke. Sejauh ini dipakai bagaimana, Bu? Mengatasi persoalan ini dipakai bergantian kah?
Iya, gantian Bu, gantian. Kalau Chromebook bisa dipakai. Nanti data sudah ada di uh, hard disk atau flash disk, baru bisa mengerti. Tapi kalau untuk ini kan tidak bisa sama sekali. Dia tidak punya. Baik. Jaringan internetnya lebih stabil atau tidak, Bu? Saat ini. Tergantung cuaca, Bu. Tergantung cuaca, Bu. Jadi saya Seperti buat ini ya. jaringan belum stabil ya. Jaringan tidak stabil ya. Jaringan Ya, kalau tidak saya bilang stabil, tergantung cuaca ya. Jika hujan, sinyal hilang ya. hujan total, Bu. Oke. Solusinya berarti Bapak Ibu cari lokasi sinyal atau gimana? Kami solusinya ke kota sudah, Bu. Berarti meninggalkan beberapa tugas lagi yang ada di sekolah. Solusinya itu sudah kalau mau daring. Oke. Jadi aduh, maaf ini saya tutup dulu tadi ya. Ketekan hilang dia. Saya buka kembali dulu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk teknologinya sudah, kita lanjutkan kepada kegiatan pembelajaran. Apakah ada kegiatan pembelajaran yang terbengkalai? Karena misalnya guru mangkir atau peserta didik yang tidak masuk ke sekolah. Sejauh ini tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, tidak. Perangkat ajar di sekolah memadai atau tidak Bapak Ibu dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, cukup memadai, Bu, karena semua guru sudah melaksanakan asesmen sampai beberapa 1 minggu kemarin. Oke. Berarti tidak siap, simpan. Kita lanjutkan kepada sudah tampil di layar Bapak Ibu. Dukungan pemerintah. Ya, dukungan pemerintah. Di dalam dukungan pemerintah ini ada 4 poin. Yang pertama, anggaran tidak tersedia atau tidak cukup. Belum ada anggaran ya dari dinas ya. belum ada, Bu, sejauh ini yang 2 minggu terakhir belum ada panggilan untuk kami datang cairkan dana. Oke. Kalau dari segi kebijakannya, Bu, gimana, Bu? Apakah sudah sesuai? Yang dimaksudkan kebijakan itu seperti ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang sesuai dengan program sekolah penggerak. Ya, bisa saya katakan mungkin ada aturan dari pemerintah. Kalau sekolah lain mengatakan karena ada regulasi itu maka kami diizinkan melaksanakan program sekolah penggerak, begitu katanya jawabannya, Bu. Ya, benar, Bu, benar sekali karena apa yang regulasi itu sehingga kami dapat terpilih sebagai sekolah penggerak dan mengikuti beberapa kegiatan baik PMO maupun lokakarya. Baik. Terima kasih. Apakah terjadi rotasi kepala sekolah atau pengawas sekolah? Untuk 2 minggu terakhir ini tidak ada, Bu. Oke. Apakah ada dukungan dari pengawas? Ya, ada, Bu. Hanya cuma hari ini karena belum sempat beliau hadir untuk kegiatan ini. Karena kami sudah berusaha karena kami berharap beliau juga masuk dalam grup, jadi dia kurang lebih beliau pantau apa aktivitas kita dalam grup itu. Mungkin karena beliau juga ya, saya sudah japri juga, Bu. Mungkin ada kendala, jadi tidak bisa join. Oke, terima kasih. Oke.
Untuk dukungan internal sekolah, adakah dukungan dari yayasan? Kami di sini tidak ada yayasan, Bu. Jadi kami ada sekolah negeri Yayasan. dan kami tidak ada yayasan, jadi kami tidak minta untuk dukungan tentang berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dukungan dari guru non-komite? Untuk sejauh ini sangat mendukung kami ketika beberapa guru berhalangan dan bahkan juga mereka selalu ada di tempat. Baik, Bu. Kita lanjutkan kepada kondisi mendesak. Apakah terjadi bencana alam hari-hari ini terakhir ini, Bu? Ada bencana tidak di situ? Longsor itu ya, apakah mengganggu keberlangsungan proses pembelajaran, Bu? Mohon ulang, Bu, suara putus-putus. Apakah terjadi bencana baru-baru ini, Bu, di sekitar lokasi sekolah? Ya, tidak ada, Bu. Untuk 2 minggu terakhir ini tidak ada bencana. Baik. Bagaimana dengan kondisi COVID, malaria, atau DBD, Bu? Untuk 2 minggu terakhir ini anak-anak tetap semangat, tetap sehat, jauh dari yang ada dalam baik COVID, malaria ataupun DBD. Terima kasih, Bu. Kami selalu Oke, koordinasi dengan puskesmas untuk ketika ada anak-anak yang mengalami sakit. baik. Kalau hambatan lainnya apakah ada, Bapak Ibu? Apakah ada hambatan lainnya? Baik, terima kasih. Yang kami rasakan mungkin keterbatasan waktu kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau program yang sudah disiapkan atau yang akan kami laksanakan. Karena yang pertama, mengapa kami lambat waktu, ketika kami ada kegiatan sini, ada beberapa kegiatan lain yang harus kami penuhi atau yang kami laksanakan. Mungkin itu yang hambatan yang sedikit yang lebih fatal, tapi tidak juga, tapi sedikit terganggu. Terima kasih. Oke, makasih Ibu. Sudah Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan instrumen kita. Kita akan lanjut kepada rencana tindak lanjut kita. Saya stop share Bapak Ibu ya. Silakan saya kasih waktu Bapak Ibu karena di lokasi yang sama boleh berdiskusi kira-kira RTL kita selanjutnya apa. Hari ini saya tidak mendengar suaranya Ibu Agnes dengan Ibu Yunita. Halo Bu, siap hadir. Ya. Bu terlambat tadi Bu. Iya. Biasanya memberi respon, kali ini tidak memberi respon. Lagi kurang fit Bu. Oh gitu, lagi istirahat ya, ya. Semoga cepat sembuh Bu. Ya, silahkan berdiskusi Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit ya. 4 menit lagi, silahkan. Sambil Bapak Ibu yang lain yang belum mengisi presensi, mohon untuk diisi ya. Saya bulan ini sedikit harus cepat buat laporannya karena nanti akhir bulan banyak kegiatan. Bisa kelupaan kirim laporan nanti.
Baik, kalau sudah ada boleh disampaikan Bapak Ibu, silahkan. Sedikit lagi, Bu. Oke, baik. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu Uli. Iya Bu, saya dengarkan Bu. Oh ya, terima kasih, Bu. Baik, untuk rencana tindak lanjut kami di sekolah, mungkin yang pertama, pelaksanaan program praktisi yang akan kami laksanakan pada semester berikutnya. Yang kedua, koordinator kurikulum. Oke, maksudnya menentukan ya. Oke. Ya, Membentuk. Yang ketiga, program project, dalam hal ini kolaborasi orang tua siswa. Oke, P5 dengan kolaborasi orang tua ya. Oke. Yang berikut pertemuan rutin dengan orang tua siswa. Pertemuan rutin dengan ortu. Oke. Ada lagi, Bu? Kurang lebih, maksudkan tadi ya perkala, Bu, bukan rutin, artinya kurang lebih ada sesuatu yang dihasilkan pertemuan dengan ortu secara berkala ya, terutama tadi dalam pengembangan pembelajarannya ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik, artinya begini, kami tidak sampai banyak buat, tapi kami bisa terlaksana ini karena kami terlalu banyak buat atau tidak terlaksana. Itu kami buat. Karena waktu kami Oke. Baik, makasih Ibu Kepsek. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu guru lainnya? Baik, Bu. Ini RTL yang kami sampaikan ini adalah hasil diskusi beberapa tapi Bapak Ibu guru yang ikut STEM ini. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu. Akhirnya kita bisa menyelesaikan PMO kita di hari ini. Kita sudah memiliki rencana tindak lanjut. Bapak Ibu akan
melaksanakan program rutin komunitas praktisi, lalu kemudian membentuk tim untuk kurikulum, tadi pengembangan kurikulum ya, ada koordinator, ada tim-tim kecil per fase itu ya. Terus kemudian P5 dengan kolaborasi orang tua. Barangkali saya tambahkan Bu, selain orang tua juga bisa dilibatkan komunitas di sekitar kita ya Bu ya. Kalau yang dirancang sama Ibu Rosmeni bersama dengan tim yang proyeknya itu sepertinya bisa itu berkolaborasi dengan masyarakat dan juga komunitas gereja kan? Bisa ya? Jadi sudah sekaligus ada masyarakat di situ, ada komunitas gereja, juga ada orang tua gitu. Jadi ini bisa meningkatkan opsinya Bapak Ibu di bagian implementasi P5-nya. Lalu kemudian ada rencana untuk pertemuan dengan orang tua secara berkala, terutama dalam pengembangan pengembangan perencanaan pembelajaran di sekolah ya. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau tidak ada tambahan berarti kita sudah menyelesaikan forum PMO kita. Kalau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan saya kasih kesempatan. Pas? Ya, Pas? untuk sementara Oke. paskan dulu, nanti ada apa nanti kami WA ke Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu terima kasih untuk hari ini, apresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki capaian baru dalam 1 bulan ini, di mana Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam pengembangan modul ajar, pengembangan asesmen, pengembangan ATP, bahkan membuat modul project sendiri dengan mengembangkan sesuai konteks dan juga karakteristik siswa. Nah, ini apresiasi untuk Bapak Ibu dan juga untuk kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar. Efektivitasnya betul-betul terlihat kalau dilihat bagaimana Ibu betul-betul mengkoordinir dengan baik, menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif ya. Jadi ini apresiasi untuk kepala sekolah, juga apresiasi untuk Bapak Ibu guru yang berjuang mencari sinyal di hari ini. Ini dengan seru. Ada Ibu Rosmeni harus naik motor, cari sinyal kemana gitu di bawah pohon, terik matahari. Semoga itu pohonnya ada buahnya itu gitu kan, supaya bisa makan buah. Ya, ini Pohon apresiasi. kesambi, belum ada buah, kesambi. Oh, kesambi ya, jadi tidak ada buah. Aduh. Luar biasa betul ya. Ini hari ini memang seru Bapak Ibu ya. Jadi saya apresiasi betul untuk Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu guru yang ada di SDN KKH juga, terima kasih sudah sabar. Tadi belum diterima-terima layarnya. Tidak tahu, belum jalan-jalan juga. Di saya sudah jalan, nah itu butuh kesabaran betul ya. Jadi luar biasa. Apresiasi deh, saya angkat jempol. Kalau saya tidak pergi ke sana waktu itu mungkin saya tidak begitu paham ya. Barangkali saya sudah marah atau saya bilang kita batalkan saja gitu. Tapi ya saya bersyukur saya ke sana jadi saya tahu kondisi realnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, selain apresiasi saya juga secara pribadi minta maaf yang sungguh kepada Bapak Ibu. Mohon dimaafkan atas kelalaian waktu saya yang tanggal 13 ya kemarin ya. Saya betul-betul memori saya menyimpannya tanggal 15. Saya juga heran kenapa otak saya simpannya tanggal 15 gitu ya. Kok nggak simpan tanggal 13. Padahal kan saya baca juga pesan itu gitu. Jadi saya minta maaf betul-betul untuk Bapak Ibu yang sudah standby di depan laptop tapi fasilitatornya tidak ada. Jadi maafkan saya. Oke, ada tadi dari Pak Blas, silahkan Pak Blas. Iya, mungkin masih teringat dengan intermezzo tepuk Nusantara itu Ibu, makanya masih terbawa. Itu paling seru.
tepuk paling seru itu ya, tepuk Nanti Nusantara. baru kita praktek Pak Blaze. Nanti Pak Blaze tunggu. Ini Pak Blas bikin sensasi seru. Iya, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk hari ini dan selanjutnya sebagai fasilitator saya juga mengucapkan selamat Hari Natal untuk Bapak Ibu yang merayakannya dan juga selamat menyongsong tahun baru. Ini pertemuan terakhir kita di bulan Desember. Kita akan berjumpa tahun depan. Seakan-akan lama padahal tinggal berapa minggu lagi gitu ya. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu selama proses pendampingan 3 bulan ini, saya mohon dimaafkan dan kiranya Bapak Ibu mendapatkan berkat terbaik di bulan Desember dan juga di tahun depan ini. Terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, saya kembalikan ke Bu Kepsek. Adakah yang mau disampaikan? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bu. Pertama-tama, saya juga selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang telah membantu dalam hal ini mendampingi kami dalam kegiatan dan juga saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang ada di SDNKH yang senantiasa memberikan support bagi saya sebagai selaku kepala sekolah dan juga sudah melakukan berbagai kegiatan yang ada di kelas maupun beberapa permintaan sekolah. Dan semoga kegiatan hari ini tidak saja berakhir pada hari ini, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan melanjutkan bulan atau tahun berikutnya. Walaupun beberapa hari lagi kita lalui, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam melalui hari-hari dalam menyongsong tahun berikutnya. Dan berharap pula kita tetap tahun berikut. Dan yang terakhir saya juga selaku kepala sekolah memohon maaf karena kami sedikit miskomunikasi baik karena masalah jaringan ataupun karena tatap muka, sekali lagi kami dimaafkan. Mungkin ada hal yang tidak menyenangkan. Mari kita masing-masing rekan atau sebagai kepala sekolah atau fasilitator, karena kita adalah manusia yang senantiasa punya kekurangan dan terdapat juga kita juga sebagai tetap punya kelebihan. Dan kita sebagai manusia harus akui itu karena kita harus memiliki punya diri yang dapat, kita punya kekurangan, tetapi pasti akan diisi dengan kelebihan itu. Mungkin itu saja saya sampaikan Ibu. Sekali lagi terima kasih, selamat menyongsong Hari Raya Natal dan terima kasih banyak Ibu Kepsek, makasih Bapak Ibu Guru. Kita akan akhiri dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Rosmeni sebagai pejuang Signa memimpin dalam doa dari bawah pohon kersen. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan telah menolong kami untuk kami bisa mengikuti PMO dengan baik. Apa yang sudah kami rancangkan, yang sudah kami bicarakan, bisa kami tindak lanjuti di hari-hari akan datang dan semakin baik, dan proses belajar mengajar di SDNKK semakin mengalami peningkatan. Kau berkati Ibu fasilitator kami, berkati juga Mama Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan semua kami. Kami percaya di akhir tahun ini sukacita, damai, sejahtera Natal mewarnai hidup kami, sehingga di tahun yang baru kami lebih bersemangat lagi dalam pelayanan. Kami mengucap syukur, kami akhiri pertemuan PMO kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rosmeni, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan foto terakhir dokumentasi.
Silakan Bapak Ibu yang bisa buka videonya boleh buka video. Ya. Siap, Pak. Ini tinggal 14 ya yang belum ya. Oh, 14 ada di sana. Oke deh. Siap, saya hitung ya. Jempolnya mana? 1, 2, 3. 14 belum kelihatan wajahnya tuh. Sedikit lagi, maju sedikit. 14 agak maju wajahnya. Ya. Oke, pas. Siap. 1, 2, 3. Iya, tunggu saya simpan dulu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, gaya bebas silahkan mau gaya apa nih? Sarannya? Hari Natal? Oke, siap. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam damai Natal. Tuhan bersama dengan kita. Selamat Natal. Amin. Dah, selamat Natal Mama Kep. Ibu Yumi, Pak Blas, Ibu Agnes, Ibu Nita. Ingat loh, kita punya undangan loh. Hari ini sama Mama Rosmeni. Bisa titip di Bang Haden ya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu saya stop recording ya. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Dah. Sampai bertemu.